Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita pertemuan yang ketujuh. Kita membahas mengenai transformasi digital ya. Nah, nanti juga ada kuis di akhir sesi. Terlihat ya. Nah, kok ada dengung ya? Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oh, dengung AC di belakang ini. Nah, apa itu transformasi digital? Kenapa penting ya? Kenapa setiap orang harus tahu? Kalau sekarang harus tahu ya. Sekarang harus tahu apa itu transformasi digital. Dulu mungkin nggak perlu tahu ya, tapi sekarang semua orang harus tahu karena ini bagian dari literasi digital nantinya. Gitu. Jadi literasi digital itu nggak cuma tidak hanya bisa membaca ya, kalau literasi itu kan eh, pemahaman kemampuan orang untuk bisa membaca, tapi tidak hanya membaca, tapi juga memahami, mengerti ya, kemudian mengetahui konteksnya, kemudian harus bisa eh, apa ini mengenerate atau mereproduce informasi, mengulang informasi tersebut dengan bahasanya sendiri. Nah, itu dia. Ya, atau biasa dikenal dengan paraphrase. Ya. Jadi menceritakan kembali. Ya, kemampuan-kemampuan ini yang penting ya buat orang mahasiswa maupun orang pendidik saat ini. Nah, apalagi bidang-bidang informatika atau bidang-bidang di bidang teknologi informasi ya, secara umum ya istilah kita menggunakan istilah teknologi informasi, itu teknologinya cukup banyak ya, cloud computing, big data, AI dan sebagainya. Nah, apalagi sekarang dengan adanya revolusi industri, sekarang mau nggak mau harus mengenal apa itu dunia IT, tentu dengan eh, konteksnya masing-masing gitu ya. Ya, kalau mahasiswa IT ya tentu dia konteksnya harus bisa programming ya, menginstalasi suatu infrastruktur IT dan sebagainya. Kalau dalam konteks mahasiswa sastra ya dia harus memahami bahwa IT itu digunakan sebagai alat bantu ya, tool atau alat bantu untuk mempercepat dia bekerja. Gitu. Nah sekarang sudah banyak ya alat bantunya. Yang paling awal adalah search engine. Ya, dulu itu saya senang banget kalau ada search engine ya, Yahoo, kemudian ada Alta Vista dulu, zaman dulu tahun 90-an. Kemudian datanglah Google ya, google.com dengan berbagai inovasinya ya. Google ini inovasinya cukup banyak ya. Di samping search engine dia juga eh, memberikan layanan-layanan yang selain mesin pencari ya, yaitu aplikasi-aplikasi yang berbasis cloud. Contohnya adalah Google Drive. Nah, Google Drive ini dengan aplikasinya ada word processing, ada spreadsheet ya, ada presentation. Ya, mungkin suatu saat ada editing video dia sekalian ngasih ya, jadi all in ya, Google OneDrive ya. Semua layanan ada di situ. Bahkan semenjak dia membeli sistem operasi Android ya, ini layanannya sudah semakin luas gitu ya, karena sudah bisa diintegrasikan ya sistem operasi Android ke dalam layanan-layanan yang berbasis Google gitu. Nah, apa itu transformasi digital? Sesuai dengan istilahnya kata digital ya, dari kata digit ya. Digit itu artinya suatu penomoran yang hanya satu kondisi atau dua hanya satu kondisi saja, ya atau tidak gitu ya. Itu asal mulanya seperti itu. Nah, sekarang digital atau digitalisasi, digital ini menjadi suatu perluasan maknanya menjadi format data. Ya. Kalau dulu kita absensi menggunakan kertas ya, tanda tangan gitu, sehingga kita bisa titip absen.
ke teman-teman. Maka sekarang cara kita bertanda tangan tadi sudah digantikan dengan cara digital ya. Dengan cara apa? Dengan cara klik ya. Formatnya dirubah, tidak dalam bentuk tanda tangan, tapi dalam bentuk klik yang langsung disimpan. Simpannya dalam bentuk file. Nah, itu atau alias dalam bentuk format data yang lain, ya, yang tidak dalam bentuk kertas. Nah, yang zaman dulu itu yang disebut analog ya analog. Sebetulnya ini analog, ini juga istilah perluasan juga. Ini dari kata eh, continue ya, analog itu penggambaran mengenai sinyal continue. Tapi sekarang sudah diperluaskan juga maknanya untuk berbagai konteks, yaitu misalnya dalam hal ini adalah kalau kita bicara mengenai analog, oh berarti bicara mengenai masa lalu gitu ya, format yang lama gitu. Digital mengacu pada sesuatu dalam bentuk data elektronik atau berbasis internet, contoh foto digital, musik digital, buku elektronik atau e-book ya. Sementara digitalisasi itu proses merubah informasi atau produk analog menjadi format digital. Nah, ini analog ya, muncul di sini alias yang sebelum digital ya. Jadi kita nanti kalau ngomongin analog, oh berarti yang lama gitu ya, yang sebelum digital. Kemudian transformasi digital itu definisinya penggunaan teknologi digital untuk mengubah secara signifikan berbagai aspek kehidupan. Nah, ini tentu tidak hanya eh, berkirim pesan saja yang melalui kantor pos menjadi SMS, tidak hanya itu, tapi berbagai macam, termasuk kita kuliah hari ini itu merupakan menggunakan teknologi digital ya. Ini merubah cara kita belajar pada zaman dulu ya, yang harus datang, yang disebut hadir itu dulu itu kalau datang di depan guru atau di depan dosen, begitu disebut namanya dia jawab hadir gitu ya. Nah, itu adalah hadir. Tapi sekarang konsep hadir itu tidak langsung di depannya, tapi yang penting hadir di dalam forum tersebut. Nah, forum itu dalam hal ini adalah forum digital, yaitu entah webinar atau Zoom, ya seperti itu. Nah, dalam kemudian revolusi industri, ya kemarin kita belajar juga mengenai revolusi industri. Di sini ada IoT ya untuk mengoptimalkan operasi manufaktur atau pabrik gitu ya. Jadi industri itu dengan adanya IoT ya ini maka bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, kalau analog nggak bisa ya. Apakah memungkinkan? Ya mungkin kalau analog, tapi menggunakan kabel ya. Kabel pakai teknologi tertentu dari jarak jauh. Nah, bayangkan kalau eh, jaraknya antar kota berapa jauh kabel yang digunakan. Nah, ini sekarang menggunakan jaringan komputer. Ya, meskipun jaringan komputer bisa juga melalui kabel, tapi sekarang menggunakan sinyal ya atau radio frekuensi sehingga bisa lebih jauh jangkauannya. Nah, apalagi dengan platform internet ya, bisa lebih jauh lagi. Kemudian mengapa transformasi digital itu penting ya? Karena meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, ini yang sedang magang di Jepang sekarang, nah masih bisa mengikuti perkuliahan ya. Nah, tetap produktif gitu. Tetap secara efisien juga. Kemudian meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, misal ada rapat, ada suatu masalah, kita perlu rapat. Oh, ternyata para para pimpinan rapatnya, para pimpinan kantornya terpencar-pencar misalnya. Sementara harus diambil keputusan saat ini. Ya, kalau mengundang semuanya untuk hadir, ya tentu ini sangat rumit ya, repot ya. Ya sudah kita pakai Zoom aja. Nah, itu jadi cepat nih pengambilan keputusannya. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini misalnya apa ini? Oh, Anda sedang langganan eh, TV digital misalnya, kok tahu-tahu mati gitu ya. Anda telepon nih. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu. Zaman dulu Anda telepon, komplain. Pak, ini TV saya mati nih.
tolong dikirim eh, yang bagian benerinnya ke sini gitu ya. Oh ya, besok ya. Nah, gitu ya. Lama ya. Nah, tapi kalau dengan teknologi digital, langsung aja telepon pakai helpdesk-nya atau mungkin chat pakai chatbot atau mungkin chat menggunakan ada orang yang jaga di helpdesk-nya, dia memberikan instruksi. Oh, coba dicek ini dan sebagainya. Atau mungkin dari kantor pusatnya bisa mengetahui kondisinya melalui ini alat mereka ya, karena sudah berbasis IoT. Jadi masing-masing device sudah bisa dimonitor gitu ya. Nah, sehingga bisa ketahuan nih, oh alat, oh ternyata kurang tidak ada koneksi. Nah, tolong dicolokin deh kabelnya misal gitu ya, dia nyuruh kepada pelanggannya. Gitu dicolokin, oh ya bener ya, udah nyala lagi ininya, TV-nya. Seperti itu. Menciptakan peluang baru. Nah, ini di dunia digital banyak sekali peluang-peluang baru ini ya. Contohnya apa? Contohnya profesi-profesi baru terkait juga dengan teknologi digital, misalnya konten kreator ya, ada influencer, kemudian dosen pun atau guru juga punya peluang baru. Misalnya dia bisa punya channel tersendiri mengenai eh, pendidikan yang dia ampu ya, atau bidang-bidang keahlian yang dia miliki sehingga supaya ilmunya bisa lebih tersebar dengan lebih luas. Ya, aspek-aspek dalam digital transformasi itu luas banget ya. Ini ada smart city ya, ada data science, kemudian ada robot sistem edge computing, ini domainnya anak-anak elektro dan teknologi informasi gitu ya. Kemudian connected things ya. Ini IoT menyatukan semuanya, bukan semuanya ya, segalanya ya. Banyak hal, makanya di sini IoT itu T-nya disebutnya things ya, karena nggak ngerti things. Pokoknya sesuatu lah gitu ya. Sesuatu yang punya alamat, yang punya nama, yang bisa terkoneksi ke jaringan, maka itu bisa dikendalikan melalui platform IoT. Kemudian 3D printing ya. Nah, kalau punya 3D printing, wah enak banget ini. Anda ingin cetak vas bunga misalnya yang unik, tapi Anda nggak bisa merancang. Ya sudah, cari aja di Pinterest, di mana website-website yang memberikan desain vas bunga ya yang unik-unik. Anda download ini data filenya ya, kemudian Anda print. Nah, di print di printing 3D Anda itu ya. Itu. Ini sangat mudah. Saya masih ingat zaman dulu itu tahun berapa ya? Tahun 97 ya. 97 saya awal-awal kuliah, waktu itu dihebohkan. Nah, heboh. Kenapa kok heboh? Karena waktu itu baru pertama kali. Yaitu cetak jarak jauh. Jadi cetak koran jarak jauh. Ya. Dulu masih zamannya koran ya. Yang jadi pionir itu kalau nggak salah entah Kompas entah Jawa Pos ya. Tapi yang pasti yang saya ingat Jawa Pos itu sebagai pionir eh, mencetak koran dengan berwarna. Gitu ya. Jadi sebelumnya itu koran itu cuma grayscale aja ya, nggak ada warnanya. Nah, balik lagi ke cetak jarak jauh. Jadi misalnya kantor yang ada di Jakarta, ya, jangan Jakarta, karena Jakarta pusatnya ya. Katakanlah di Semarang gitu ya, ingin menerbitkan surat kabar ya, surat kabar. Kemudian dia tidak perlu menunggu drop-dropan koran yang dari Jakarta, yang dikirim naik bis atau pesawat untuk di drop ke kota-kota yang lain gitu ya. Dia cukup download aja. Download eh, berupa file, kemudian dicetak di lokasi tersebut. Sehingga dengan isi yang sama ya, dengan isi yang sama. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya bisa mengurangi biaya transportasi ya, transportasi pengiriman. Yang kedua bisa efisien, efektif secara waktu ya. Jadi semuanya bisa tepat waktu. Jam 2 pagi sudah bisa diedarkan ke distributor, jam 6 pagi sudah bisa diterima oleh pelanggan ya, yang langganan
koran tadi. Nah, ini bukti bahwa teknologi digital itu bisa merubah cara pandang kita terkait dengan penggunaan suatu hal. Nah, kalau sekarang sudah beda lagi ya. Anda nggak perlu surat kabar berupa surat kabar yang analog tadi ya, yang lembaran-lembaran, tapi berupa apa? Berupa kayak e-book gitu ya. Nah, ada aplikasi readernya, kemudian Anda tinggal baca. Gitu. Terus bayarnya gimana? Ya, pakai langganan aja, bayar. Itu bayar pakai apa ini? Kalau di ini ditransfer kah atau di apa? Saya nggak tahu ya. Tapi cara bisnis modelnya sudah seperti itu. Jadi barang siapa yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi ya maka dia akan tutup gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa cari tahu layanan surat kabar apa yang tutup gara-gara adanya transformasi digital. Tidak hanya di Indonesia ya, di luar negeri juga sama. Kalau nggak bisa ngikutin perkembangan teknologi ya sudah tutup gitu. Nah, ini teknologi yang terkait banyak banget ya, big data analitik, digital twin, robotik, cloud computing dan sebagainya. Nah, cloud computing. Dulu istilah cloud computing belum ada ya. Pokoknya taunya internet gitu ya. Internet. Mau disimpan di mana datanya? Internet gitu ya. Nah, sekarang sudah ada istilah yang lebih familiar ya, cloud computing. Apa yang di dalamnya ada cloud computing ya? Fasilitas-fasilitas untuk layanan-layanan yang terkait dengan yang tersimpan di dalam cloud computing. Misalnya layanan infrastruktur ya, ada layanan software ya, contohnya software itu atau as a service ya, itu Google Drive ya, kemudian OneDrive ya, nah, Microsoft Teams ya, itu di dalamnya ada layanan apa itu buat processing, ada presentation, kemudian ada Excel sheet ya, kalau di Microsoft Teams ya, ada layanan uh, meetingnya juga ya, Microsoft. Begitu juga Google, dia punya layanan-layanan seperti itu. Kemudian kalau tidak salah di Photoshop pun juga menyediakan layanan-layanan as service, yaitu berupa program untuk mengedit gambar ya, nah, tapi berbasis internet, sehingga laptop Anda itu tidak perlu ada program-program untuk editor-editor seperti itu. Ya meski konsekuensinya ya Anda harus selalu terkoneksi ke internet gitu. Kemudian layanan-layanan infrastruktur. Aduh, apa ya, lagi batuk ini. Layanan infrastruktur misalnya, eh, storage ya. Storage itu ada konsep yang namanya virtualisasi ya. Jadi ada mereka di internet centernya punya suatu rak server, kemudian dibagi-bagi ya, disewakan gitu, disewakan. Padahal itu masih dalam satu rak gitu, atau bahkan satu hard disk gitu ya. Jadi satu hard disk yang ukurannya gede dibagi-bagi. Oh ini buat si A, si B, si C. Digunakan untuk server apa dan sebagainya. Seperti itu. Namanya virtualisasi. Ya, contoh penerapan transformasi digital individu. Ini sebelum eh, adanya WhatsApp atau chat ya, ada telepon, ada SMS, surat, pos, majalah, televisi. Bayarnya harus pakai uang tunai ya. Sekarang sudah ada telepon, nah, sudah ada WA ya, platform-platform komunikasi banyak banget. Hampir semua sosmed bisa digunakan untuk berkomunikasi ya, meskipun itu mungkin baru sebatas message, tapi ada juga yang bisa untuk telepon. Kemudian radio ya, masih ada yang suka mendengarkan radio saat ini? Sudah nggak ada ya. Nah, sekarang senangnya mendengarkan Spotify ya, kalau lagu-lagu ya. Ya, dulu kalau kita lagi kuliah gitu ya senangnya dengerin radio karena
sambil belajar ditemani musik yang ada di radio. Nah, kemudian dengan adanya transformasi digital, ternyata ada radio berbasis internet. Wah, berarti kalau saya sekarang posisinya ada di Jakarta, saya bisa mendengarkan radio yang ada di Jogja, ya, radio di Semarang dan sebagainya. Jadi lebih enak. Dulu juga ada yang namanya pager, ya. Pager itu kayak radio panggil, ya. Radio panggil itu kira-kira tahun 90-an awal, ya. Orang kalau sudah bawa pager di sapunya itu, nah, karena dia diklip gitu, ya, diklip di ikat pinggang gitu, gedenya sekian gitu. Ya separuh separuhnya HP Anda lah gedenya. Tapi cuma bisa send aja. Cuma bisa nulis aja, tulisan, short message ya, seperti halnya short message. Nah, kita harus telepon ke operatornya. Pak, tolong dong buatkan pesan. Pesannya apa, Pak? Nah, pesannya begini. Tolong Muhammad Yusuf Effendi segera hubungi Pak Adam melalui email. Dah gitu aja. Nah, itu pesan itu yang diterima oleh Muhammad Yusuf Effendi melalui radio pagernya. Gitu. Atau misalnya Yusuf Effendi mau mengirimkan pesan ke Elisa misalnya, telepon dulu dia ke operatornya si pager itu. Pak, tolong memberikan pesan kepada nomor sekian ya, Elisa Rahmawati. I love you, nah, misalnya gitu ya. Nah, itu nanti yang tertulis di pagernya si Elisa, jadi seperti itu. Ya, memang rada unik zaman dulu ya, menurut kita sekarang. Tapi dengan adanya transformasi digital itu semua sudah berubah total ya. Banyak yang sudah mati bisnisnya karena adanya transformasi digital. Nah, zaman dulu gamenya belum game online. Saya masih senang dulu main eh, game-game kayak Virtual Cop gitu ya. Ada Counter Strike, kemudian apalagi yang vampir-vampir gitu ya, yang belum online. Nah, sekarang gamenya sudah online. Ragnarok dan sebagainya. Sekarang udah nggak ada ya Ragnarok ya. Eh, Mobile Legend ya, itu termasuk game online. Nah, kemudian penjualan. Penjualan yang berfokus pada toko fisik sekarang bisa untuk dibuka toko online. Perusahaan pemasaran mungkin terbatas pada promosi yang tercetak sekarang melalui sosial media. Ya, sekarang Unsada juga dulu masih pakai brosur ya, tahun 2000-an awal. Sekarang sudah banyak ke sosmed ya, tinggal kuat-kuatan aja, tinggal apa ini, perang kreativitas. Nah, karena marketing is war kan gitu ya, kata para ahli marketing ya. Pemasaran itu ya adalah perang dalam tanda kutip gitu ya, perang kreativitas gitu. Pendidikan sebelumnya guru ngajar di depan kelas, sekarang pakai Zoom ya. Bahkan hybrid learning, hybrid itu kadang masuk tatap muka, kadang melalui YouTube, kadang seperti ini eh, tatap muka langsung tapi pakai teknologi, yaitu hybrid. Atau menggunakan gamifikasi, eh, menggunakan cara game ya, game gamifikasi. Nah, siapa tahu nanti Anda skripsinya membuat model pembelajaran bahasa Jepang menggunakan metode gamifikasi untuk anak SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, ini tentu kan ininya berbeda ya, cara penyampaiannya. Game-gamenya harus bagaimana, tampilannya harus seperti apa gitu ya. Nggak mungkin ya, maru tampilannya untuk anak SD, tampilannya kayak buku Minano Nihongo. Wah, kaku sekali misalnya ya. Tentu harus lebih menyenangkan gitu, tampilannya harus lebih lucu gitu, ilustrasi-ilustrasinya. Tantangannya apa? Nah, ini salah satu tantangannya, salah 5 ya. Dunia maya, cyber security ya, keamanan, kurangnya SDM dengan keahlian digital. Ini masih
harus terus berjuang untuk meningkatkan SDM dengan keahlian digital, ya, tidak memiliki rekan teknologi yang sesuai, lingkungan ekonominya nggak pasti. Nah, ini juga berpengaruh ini terhadap kemampuan kita untuk mengakses internet. Kurangnya dukungan kebijakan pemerintah dan infrastruktur TIK, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur. Zaman dulu ada yang namanya MPLIK, ya, mobile, saya lupa mobile apa gitu, pelayanan lingkungan internet kecamatan. Jadi waktu itu Pak Menkom Info di Pak Tifatul Sembiring waktu itu membuat suatu program bahwa di tiap kecamatan itu bisa mengakses internet sampai ada mobilnya. Jadi mobilnya ada satelitnya gitu ya, menerima internet dari satelit untuk di apa itu, di-share kepada anak-anak sekolah di tiap masing kecamatan gitu. Tapi sekarang saya nggak tahu. Nah, ini dukungan pemerintah untuk TIK gimana ya, terutama di pedalaman. Kalau kita bicara mengenai infrastruktur, jangan hanya kita berpikir di Jakarta saja. Jakarta udah pasti enak gitu ya, internetnya udah pasti kenceng gitu. Tapi di luar pulau sana belum tentu sekencang di Jakarta. Nah, kemudian dengan adanya transformasi digital ini, maka kita juga harus memperhatikan aspek etika digital ya. Nah, ini ada privasi, keamanan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan ya. Etika sebetulnya ya sama halnya dengan etika kita pada sehari-hari ya. Karena kalau di sehari-hari yang non IT kan pasti ada etiknya juga ya. Contohnya nggak boleh buka dompet teman Anda kan, ya, sama ya, nggak boleh membuka tas teman Anda. Nah itu kan nggak ada aturan yang pasti, tapi itu merupakan bagian dari etiknya. Sama dengan etika digital, nggak boleh buka laptop teman Anda ya, tidak boleh minta password kepada teman, misalnya gitu ya. Sama dengan teman juga kita ya kita juga nggak boleh memberikan PIN atau password kepada orang lain gitu. Itu yang disebut etika. Ya, itu tadi mengenai transformasi digital. Ada perubahan cara kerja, kemudian bagaimana kita memanfaatkannya secara baik, kemudian orientasi pada pelanggan, ya, sehingga akan memunculkan suatu budaya digital. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Anda kerjakan kuis ini. Nah, linknya saya taruh di chat ya. Ini paling lama 5 menit lah ya. Nah, akan dikerjakan. Ada di chat linknya. Saya tungguin sampai Zoom ini mati ya. Nah, ini Zoom-nya tinggal 5 menit ini. Karena Zoom free. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. 5 menit kemudian sudah harus eh, terisi. Baik, saya akhiri dulu materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi akan saya share di Adlink ya. Ya, silakan dikerjakan.